Shalom, kembali bersama saya Billy Lantang di kesempatan kali ini tanggal 30 Maret hari Senin. Ya, sudah minggu yang baru, berarti hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru. Saya percaya dan saya terus berdoa kita semua ada di dalam damai Tuhan. Saudara, kalau saudara ingat renungan yang sebelum ini, kita membahas bagaimana di dalam tulah ke-9 ada kegelapan di luar sana, di luar waktu itu saat itu di luar rumah-rumahnya bangsa Israel, tetapi di dalam rumah mereka selalu ada terang Tuhan. Dan bahkan kegelapan itu masuk ke dalam rumah-rumahnya bangsa Mesir pada saat itu. Jangan biarkan kegelapan yang di luar sana masuk ke dalam rumah saudara. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan, stres masuk ke dalam rumah saudara yang akhirnya menghasilkan atau mengakibatkan pertengkaran, mengakibatkan perseteruan di antara keluarga saudara. Ingat, ketika saudara ada damai dan sukacita, semuanya jadi indah dan pasti ada unity, ada kesatuan di dalam situ. Saya percaya seperti bangsa Israel pada saat itu, di dalam rumah-rumah kita selalu ada terang Tuhan, walaupun di luar sana gelap. Saya percaya setelah ini semuanya berakhir, saudara menjadi keluarga yang lebih dahsyat, keluarga yang lebih luar biasa, pribadi yang luar biasa, yang makin intim sama Tuhan, makin dibentuk sama Tuhan. Apalagi orang-orang yang mungkin saat ini bergumul dengan kesabaran, saudara akan dipulihkan Tuhan nantinya dengan mempunyai kesabaran yang lebih lagi setelah lewat ini semuanya. Saya percaya apapun yang kita bisa lakukan pada saat ini, lakukan dengan sebaik-baiknya. Saudara bisa bantu dalam bentuk apapun pada saat ini kepada siapapun. Inilah saat yang tepat untuk saudara lakukan. Bisa dengan menyumbangkan uang saudara, bisa melakukan apa saja yang saudara anggap itu berguna bagi lingkungan saudara dan lain sebagainya. Saya sudah bagikan di beberapa sesi yang lalu bagaimana kami juga membeli beberapa hand sanitizer, masukin di botol kecil-kecil, mulai bagikan kepada Hansip, PKL, tukang sayur, ojol di luar sana. Kemudian kami juga membeli beberapa jus mengkudu gitu yang sehat-sehat ya. Kami mulai kirimkan ke beberapa teman-teman yang ada di rumah sakit yang terkena virus ini. Kami percaya apapun yang kami bisa lakukan, kami lakukan dengan sebaik-baiknya untuk ikut partisipasi membantu bangsa ini, kota kami. Ketika kita semuanya menjadi mercusuar yang hebat, di setiap rumah kita terjadilah sebuah terang yang luar biasa di dalam kota kita masing-masing. Saudara, hari ini kita sampai ke ayat yang ke-15, Mazmur 91 pembahasan kita. Setelah ini tinggal satu ayat lagi, karena Mazmur 91 sampai ayat 16 gitu ya. Ayat 15 berkata begini, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Berseru. Kita sudah belajar di Mazmur 91 ada kata duduk. Kita di awal berarti sudah diajarkan harus rileks, harus teduh, harus duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Dia. Kita kemudian diajarkan, kemarin kita membahas bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat, kita akhirnya mengenal nama Tuhan, berarti kita mengenal karakter Tuhan. Dan sekarang kita belajar untuk berseru kepada Tuhan, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara, berdoa ini adalah sebuah hal yang sangat hebat dan harus dimengerti, karena dari awalnya tidak pernah ada istilah yang namanya doa ketika manusia pertama kali diciptakan di Firdaus. Ya, Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 mengatakan begini. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ya, dia berfirman kepada dirinya sendiri ketika dia menciptakan manusia. Kemudian dia katakan begini, supaya mereka, dia nggak ikut-ikutan. Berarti ini tanggung jawab yang diberikan kepada manusia, saudara dan saya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini yang saya katakan di sesi yang lalu, pemberian Tuhan yang paling berisiko adalah keputusan atau kebebasan untuk memilih kepada manusia. Manusia bisa memilih untuk melawan penciptanya. Oleh sebab itu, marilah saya ajak saudara untuk kita memilih, mengambil keputusan, yaitu mengasihi Dia dan mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini. Saudara, kita diberikan bumi. Kita diberikan bumi ini untuk dikuasai. To have dominion, to have authority over the earth. Kita diberikan kuasa atas bumi ini.
Oleh sebab itu kita diminta sama Tuhan untuk mengelola kehidupan ini. Saya percaya ketika itu yang kita lakukan, saya percaya ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Nah, yang kita harus mengerti adalah begini, supaya mereka itu adalah kata yang sebenarnya dari kata human atau humus, ya, humus dan man. Jadi kata human. Humus adalah manusia yang dibuat dari debu, ya, kemudian digabungkan dengan manusia roh yaitu man, ya. Manusia roh digabungkan dengan manusia tubuh, humus jadilah human. Ya, jadi manusia roh ini dikasih casingnya tubuh untuk menguasai bumi, ya. Begitu konsistennya Tuhan sampai-sampai iblis pun tahu ketika dia mau bernegosiasi dengan manusia, dia harus mengambil rupa tubuh. Jadi dia masuk ke dalam ular, bernegosiasi dengan manusia dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ya, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya Tuhan mengatakan kepada sang ular bahwa karena engkau memakai wanita untuk akhirnya mencapai keinginanmu supaya manusia jatuh, mengikuti perintahmu, dan akhirnya dari keturunan wanita ini pun akan lahir dan akan terjadi permusuhan dengan engkau. Itu yang Tuhan katakan kepada sang iblis. Dan akhirnya Yesus lahir dari wanita. Dan ketika Yesus lahir, dan disitulah terjadi perkara-perkara yang besar, terjadi penebusan, terjadi semua yang begitu konsisten dari awalnya. Saya mau ajak saudara sedikit mengerti bagaimana Tuhan itu begitu konsisten dengan firman-Nya. Makanya Daud mengatakan firman-Nya melebihi namanya. Kalau satu-satunya yang bisa saya katakan kepada saudara yang bisa membatasi Tuhan, itu adalah firman-Nya dia sendiri. Ya, dia tidak akan pernah bisa keluar dari firman-Nya. Dia tidak akan menyangkal firman-Nya. Dia tidak akan mengingkari firman-Nya. Ya. Jadi sampai-sampai ketika terjadi pemisahan antara manusia dengan Tuhan, dan ada dua kematian yang manusia lewati pada awalnya, yaitu kematian yang pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Bapa di surga, dan kemudian kematian yang kedua, manusia dipisahkan dari roh, dipisahkan dari tubuh. Ya. Nah saudara, ketika ini yang terjadi, ini pun yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengalami dua fase kematian. Fase kematian yang pertama dipisahkan dari hadirat Bapa sampai dia mengatakan kata-kata yang sangat menyedihkan dan menyentuh banyak sekali jemaat atau kita yang mengerti tentang bobot daripada kata-kata itu. Father, why have you forsaken me? Itu adalah momok yang paling berat yang terjadi di atas kayu salib. Ya, kemudian dia melewati fase kematian yang kedua, yaitu roh dipisahkan dari tubuh. Konsisten. Saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini. Nah, pada saat di awal, tidak pernah ada istilah doa. Karena manusia berkomunal langsung dengan Tuhan. Nah, ketika manusia sudah jatuh, Tuhan akhirnya mencari pendoa-pendoa. Supaya apa? Kehendaknya terjadi di atas muka bumi ini. Karena apa? Otoritas diberikan kepada manusia. Tuhan tidak ikut-ikutan di situ. Tuhan berikan mandat. Ini adalah sebenarnya amanat agung yang pertama sebenarnya. Kelolalah bumi. Tularkan budaya kerajaan surga dimanapun engkau berada. Apabila engkau membutuhkan pertolongan, panggil aku. Panggil aku. Itu adalah akhirnya lahir kata-kata doa di awal, yaitu pertama kali kalau kita membahas di firman Tuhan, salah satu yang Tuhan cari sebenarnya bukan tata ibadah tapi pendoa. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Segala sesuatu yang timbul dalam hatinya ketika bait Allah baru dibangun. Dan ini semuanya sepertinya kelihatannya memang baik-baik saja. Semuanya juga melakukan begitu. Gereja-gereja di mana-mana melakukan tata ibadah yang berbeda-beda. Tapi lihat ini, Tuhan tidak mencari itu. Tuhan mencari ini. Ayatnya yang ke-14, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Bukan bicara soal tata ibadah. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka,
dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, doa dari bangsa Indonesia. Saudara, saya percaya Tuhan mencari pendoa. Marilah kita respon akan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, murid-murid Yesus pada saat itu bingung. Kok mujizat-mujizat yang terjadi, itu terjadi dalam hitungan detik. 1 detik, 5 detik, 10 detik. Yang kusta tahir, yang mati bangkit, ya, yang lumpuh berjalan. Akhirnya mereka menemukan kuncinya, mereka ikutin Yesus. Karena dia suka bangun pagi, jam 2, jam 3 udah bangun. Dia berdoa, dan akhirnya ditungguin sama mereka. Di Lukas pasal yang ke-11 mengatakan begini, ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Berarti udah ditungguin, saudara. Dia lagi doa, ditungguin sama murid-muridnya. Karena mereka mau bertanya ini, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang paling penting, kalau Yesus berdoa kepada Bapanya, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa? Karena dia mengambil wujud manusia, punya tubuh. Dia begitu konsisten. Kalau manusia disuruh berdoa, dia pun berdoa. Karena dia mempunyai wujud tubuh. Kalau sampai Yesus pun berdoa, siapakah kita berani-berani tidak berdoa? Makanya kenapa ibadah raya rame. Tapi ketika masuk ke dalam menara doa, yang hadir cuma sedikit. Saya berdoa dan saya percaya setelah corona ini lewat, saya percaya doa rantai kita di jam 9 malam dan seterusnya akan terus, saudara. Akan terus. Kita akan terus doakan keluarga kita, doakan kota kita, doakan bangsa kita. Karena doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah memberikan lisensi izin kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya di bumi seperti di surga. Makanya ketika doa Bapa kami diajarkan di Matius 6 ayat 9 dan 10, di awal daripada doa Bapa kami dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Perhatikan ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berdoa, saudara. Dan itu berarti saudara memberikan izin kepada Tuhan, lisensi kepada Tuhan, untuk melakukan kehendaknya di bumi seperti di surga. Dan seperti Mazmur 91 katakan, ketika kita berseru kepada Dia, Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan. Dan Dia akan meluputkan dan memuliakan kehidupan kita masing-masing. Demikianlah renungan pada saat ini, pada hari ini. Besok kita akan bahas ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Doa saya selalu saudara ada di dalam shalom-nya Tuhan, damai-nya Tuhan, dan terus berdoa. God bless you.